selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di chatroom. Masih bersama saya Meggy Kalista. Dan hari ini kami akan berbincang terkait dengan stunting. Apa itu stunting? Mungkin ada yang masih belum paham dengan masalah stunting di Indonesia, tetapi ternyata anak-anak yang menderita stunting pada tahun 2019 di kisaran 27,6%. Bayangkan, jadi dalam 3 atau 4 anak ada 1 anak yang mengalami kekurangan gizi. Dan bagaimana upaya dan juga strategi BKKBN untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa Indonesia? Mari kita sambut bersama Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo. Ya teman-teman, jika Anda juga mempunyai pertanyaan untuk Dr. Hasto, silakan Anda juga bisa ketik pertanyaan Anda di kolom komentar, akan langsung kami tanyakan ke dokter. Ya, mari kita sambut bersama Kepala BKKBN untuk bergabung bersama kami pada chatroom kali ini. Ya, teman-teman silakan jika Anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan stunting atau mungkin ada yang sedang mengalami anaknya kurang gizi, Anda juga mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja tanyakan kepada kami. Ya, kami masih menunggu untuk Kepala BKKBN untuk join ke dalam chatroom kita pada sore hari ini. Ya, tentunya ini datanya sangat signifikan sekali. Kalau misalnya kita lihat 27,6% anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau stunting, ini adalah permasalahan yang cukup signifikan dan masalah yang sangat besar dan tantangan yang sangat besar juga untuk BKKBN untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita masih menunggu Dr. Hasto Wardoyo untuk bergabung bersama kami di chatroom pada sore hari ini. Ya, tentunya ini masalah stunting sangat penting ya untuk segera diselesaikan karena ini juga berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan juga berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak-anak di Indonesia. Oke, kita masih menunggu Kepala BKKBN untuk bergabung bersama kami. Silakan Anda juga bisa langsung saja ketik pertanyaan Anda di kolom komentar terkait dengan stunting, terkait dengan tema hari ini. Bagaimana strategi yang tepat untuk BKKBN mencegah stunting? Oke, kita masih menunggu. Sudah saya kirim invitation-nya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, mungkin saya kasih latar belakang sedikit ya, kenapa kita hari ini mengangkat tema ini. Ternyata di Indonesia banyak sekali anak-anak yang menderita stunting, karena kalau misalnya kita lihat data yang saya dapat ini pada tahun 2019, anak-anak yang menderita stunting ini di kisaran 27,6%. Dan ternyata dalam 4 atau 3 anak ini ada 1 anak yang mengalami kekurangan gizi. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat juga Presiden Joko Widodo juga menunjuk BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab pelaksanaan percepatan penurunan angka di Indonesia. Dan targetnya adalah hingga tahun 2024 mendatang penurunan angka stunting ini ditargetkan untuk turun hingga 14% dari angka yang tadi kita sebut sebesar 27,6% dari tahun 2019. Dan ini adalah
cukup signifikan ya penurunannya kalau misalnya kita mau menurunkan dari 27,6% ke 14%. Tentunya ini dari BKKBN sendiri sudah mempunyai banyak sekali strategi bagaimana caranya menurunkan stunting. Ya, kita sudah mengundang kembali Kepala Truk. Selamat sore. Selamat sore, Ya, selamat sore. Dokter Ya, selamat Hasto sore. Wardoyo. Ya, ya, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana, Dokter? Ya, baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. semoga dalam Ya, keadaan ya, sehat selalu ya, Dokter. ya, Ya, baik, Dokter, baik, baik. Presiden Joko Widodo menunjuk Anda sebagai Kepala BKKBN dan juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Nah, targetnya adalah hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka stunting ini ditargetkan untuk turun hingga 14% dari angka yang sebesar 27,6% dari tahun 2019 lalu. Sebelum kita masuk ke strategi dokter, kita mulai dengan angka pernikahan dini, perkawinan anak terbanyak ke-8 di dunia, tentunya merupakan suatu tantangan tersendiri bagi BKKBN. Apa langkah strategis BKKBN dalam hal pengendaliannya? Ya, terima kasih. Jadi memang ini suatu tugas yang menantang ya, karena menurunkan dari angka 27 menjadi angka 14%, bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu BKKBN harus langkah-langkah yang harus diambil, diantaranya adalah menentukan satu strategi ya, strategi untuk istilahnya mempelajari mana constraint yang kalau seandainya itu disentuh, maka kemudian penurunan itu cepat itu. Nah ini yang harus kita amati dan sekarang ini kita melihat bahwa pengaruh atau faktor penyebab stunting itu kan ada faktor yang sifatnya sensitif dan spesifik. Ya, kemudian faktor sensitif ini ya faktor jauh lah. Waktu seperti katakanlah persediaan air bersih, kemudian sanitasi, lingkungan itu. Kalau air bersihnya cukup tersedia dengan baik, maka kemudian stuntingnya menurun karena orang tidak mudah sakit itu. Kalau bersih itu tidak mudah sakit. Kalau lingkungan atau sanitasinya baik juga kemudian kita tidak mudah sakit. Ini yang perlu kita pelajari bersama sebetulnya. Kemudian yang berikutnya yang sekarang faktor dekat ya, faktor dekat atau faktor-faktor spesifik itu kan mereka ini kan stunting karena subnutritional kondisi ya. Jadi ada asupan yang kurang misalnya itu. Kemudian juga suboptimal health ya. Jadi suboptimal nutritional dan juga suboptimal health. Jadi dari dua sebab ini yang harus kita atasi. Jadi ketika mereka itu kurang asupan gizinya, ya kita harus cukupkan dan tidak dengan cara mengatasi setelah stunting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencegah stunting dari sejak dini. Saya kira hal itu yang penting untuk kita lakukan. Kita strateginya lebih banyak mencegah daripada mengatasi. Karena kalau mengatasi itu kesempatannya pendek sekali. Kita punya kesempatan hanya 1000 hari kehidupan pertama, begitu 1000 hari kehidupan pertama lewat, maka kita sudah tidak bisa mengatasi stunting itu. Nah makanya kita ambil strategi mencegah. Jadi misalkan ada orang mau nikah itu ya. Mau nikah itu ya sekarang jangan asal nikah dong, harus siap hamil. Jangan hanya siap nikah, tapi harus siap hamil. Nah caranya bagaimana supaya siap hamil, syarat-syarat terpenuhi seperti HB-nya baik, nutrisinya tercukupi dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Sekali lagi mencegah itu jauh lebih efektif dan efisien. Begitu. Iya dokter, tadi Anda juga sudah menyebut salah satu yang harus dijaga adalah kehamilan terencana ya dokter. Nah sebetulnya apa saja hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan harus dihindari dalam menyusun perencanaan kehamilan? Ya, kalau kita apa yang harus dihindari itu. Jadi contohnya begini ya. Misalkan kita ini mau nikah, tetapi misal ya ini, mereka ini diet misalnya itu, perempuan ini diet misalnya, supaya langsing ya.
Karena mau nikah biasanya menjaga bodinya supaya langsing gitu. Nah, ternyata begitu dia diet, langsing anemia, dia kurang darah gitu. HB-nya kalau diperiksa kurang dari 11,5. Tapi perempuan ini nggak sadar. Nah ini harus dihindari seperti itu. Perempuan banyak yang tidak sadar karena mereka sebetulnya setiap bulan menstruasi. Dan sekali menstruasi itu 200 cc keluar dari tubuh perempuan itu. Ya, setiap bulan loh itu. Setiap bulan 200 cc. Setiap bulan 200 cc. Mirip seperti orang transfusi donor darah. Donor darah kan juga 200 cc. Sehingga kalau perempuan ini diet ketat gitu, ini yang harus dihindari, yang penting. Kemudian juga BKBN kan kampanye jangan terlalu gitu ya. Ya, bisa terlalu muda untuk nikah. Ini harus dihindari kan gitu. Terlalu tua untuk hamil. Misalnya umur 35 tahun masih pingin hamil, umur sudah 35 tahun itu. Ini juga baru 2 tahun hamil lagi, anaknya umur 2 tahun sudah hamil lagi, sudah lahir adiknya, ini terlalu sering gitu. Ini juga tidak baik. Karena anak itu kalau anaknya baru umur 2 tahun adiknya lahir itu stres, anaknya stres itu. Jadi kalau anak itu stres, itu ya repot itu. Karena dia sedih, dia makan juga nggak mau, minum nggak mau, tidak gembira lah. Jadi kalau anak itu stres tidak gembira dia. Nah, kalau tidak gembira, maka jangan harapkan dia bisa tidak stunting itu. Jadi karena dia stres itu. Nah, kemudian tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu sering dan tidak terlalu banyak itu. Punya anak ya nggak usah banyak-banyak lah. 2 anak itu sudah lebih sehat dibandingkan kalau banyak anak itu. Kalau punya uang, punya harta, punya badan yang sehat, cantik, kaya itu ya jangan bercita-cita punya anak banyak. Tapi cita-citanya itu ya memelihara anak banyak, begitu loh. Jadi misalkan, oh saya anaknya 2 saja, tapi tetangga-tetangga kan banyak yang miskin. Anaknya diadopsi. Sehingga anaknya banyak, mungkin bisa 12, 13, tapi yang anak biologisnya 2, yang 10 itu anak dari tetangga-tetangga yang tidak mampu. Itu kan keren itu. Daripada kita muda, kaya, ganteng, cantik, terus cita-citanya punya anak sendiri banyak sekali. Itu kan egois juga, dalam arti kepada istrinya juga, istrinya kasihan. Itu karena orang sering hamil tuh kematian ibu kematian sering perdarahan dan sebagainya. Kemudian juga kesehatan anaknya juga belum tentu terjaga. Jadi lebih baik begitulah kalau menurut saya. Begitulah. Kalau seandainya kita harus menghindari, maka banyak hal yang harus dihindari. Terima kasih. Iya dokter, ini penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Jadi tadi kuncinya adalah 4T, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua juga, dan jangan terlalu sering, dan yang paling penting jangan terlalu banyak. Seperti itu ya Pak. Oke, lalu kita kembali lagi nih ke tema utama kita dokter. Apakah yang dimaksud dengan stunting? Jadi waktu kita posting tema ini di Instagram kami, banyak sekali pertanyaan dari netizen, apa sih artinya stunting? Stunting itu apa artinya? Apakah anak yang pendek hampir selalu dipastikan stunting, dokter? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi semua yang stunting itu pendek, ya. Tetapi ingat, orang pendek belum tentu stunting, itu ya. Jadi kalau Anda itu ada yang pendek, jangan berkecil hati, Anda belum tentu stunting. Tetapi orang stunting memang pendek. Nah, orang stunting itu orang seperti apa? Bayi atau balita stunting itu seperti apa? Ini adalah balita, bayi yang lahir, yang sebetulnya aslinya dia itu punya bakat tinggi, punya gen yang tinggi. Aslinya dia juga punya gen yang cerdas, Tapi gara-gara di 1000 hari kehidupan pertama, itu dia tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, dan di 1000 hari kehidupan pertama itu bisa juga karena sakit-sakitan, akhirnya bayi yang harusnya punya gen keturunan yang tingginya 170 itu, akhirnya besok kalau dia dewasa hanya akan mencapai 150, misal begitu. Artinya tidak akan mencapai optimal growth yang yang semestinya. Kemudian bayi atau anak yang harusnya punya ini bakatnya tuh punya intelektual yang hebat, IQ-nya tinggi gitu ya, bisa jadi profesor, betul. Tapi gara-gara 1000 hari kehidupan pertama kena stunting,
dia itu berat sekali. Lulus SMA saja udah berat itu. Iya, karena kemampuan akademiknya, kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Ini stunting itu seperti itu. Jadi stunting itu bukan genetik ya, bahkan dia itu gennya itu sebenarnya bisa hebat, tapi gara-gara tadi makannya kurang, sakit-sakitan, perawatannya nggak bagus, akhirnya dia tidak bisa mencapai optimal growth. Ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya kan ada 3. 1, dia ya secara fisik jadi dia tidak bisa bersaing karena mau jadi polisi ya tidak diterima, mau jadi tentara juga nggak diterima, tingginya kurang, mau jadi pramugari apalagi, pramugara juga nggak bisa, tingginya kurang. Ini secara fisik dirugikan. Yang kedua, secara akademik dirugikan juga. Dia sulit untuk mencapai titel akademik yang tinggi karena kemampuan berpikir kurang. Yang ketiga, kerugiannya apa? Di hari tua, orang-orang yang stunting ini cenderung dia mudah sakit di usia-usia 45 tahun ke atas. Dia itu sering kena penyakit cardiovascular disease, itu penyakit-penyakit seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, misalnya begitu. Atau kena penyakit-penyakit juga yang namanya metabolic disorder. Metabolic disorder itu contohnya apa? Kencing manis, diabetes, ya. Dan juga biasanya tulangnya mudah keropos, itu, osteoporotik, ya. Jadi akhirnya orang stunting ini tidak produktif, gitu, karena sudah tidak bisa bersaing, di hari tuanya mudah sakit. Nah, inilah, maka kalau kita punya 27% stunting, sebenarnya sedih ya, ketika 100 generasi muda kita yang 27 tidak produktif. Ya, inilah stunting itu seperti itu. Terima kasih. Ya. Iya dokter, ini saya waktu lihat persentasenya juga sedikit kaget begitu ya, begitu tingginya ternyata anak-anak Indonesia yang mengalami stunting. Dan tadi dokter juga menyebut berapa kali terkait dengan 1000 hari. Nah, apa yang penting dicatat pada masa 1000 hari pertama kehidupan dalam upaya pencegahan stunting ini, dokter? Ya, begini ya, kritik saya ini ya, ibu-ibu itu atau perempuan-perempuan tuh hamil tuh sering tidak terencana. Iya. Jadi sering sekali datang, saya dokter kebidanan ya Mbak ya. Jadi ketika datang ke saya, misalnya begitu, oh ini sudah hamil, wah ini hamilnya sudah 3 bulan, oh nggak tahu dokter, saya belum tahu dokter hamil itu Mas. Jadi hamil itu banyak yang tidak terencana itu loh. Nah, ini kan mohon maaf ya, ini jadi agak konyol sedikit ya. Karena apa? Karena sebetulnya bayi itu Terlalu berkembang subur itu ya, ibu-ibu ya, Indonesia. ya, iya, mungkin terlalu subur sampai nggak sengaja aja hamil itu loh. Jadi apalagi kalau sengaja itu. Jadi apa datang itu sudah wah saya nggak sengaja dokter ini sudah hamil 3 bulan KB nggak dokter nggak KB bagaimana mau nggak hamil itu orang perempuan itu ya kalau hamil kan tumbuh itu di 56 hari pertama dari sejak ketemunya telur sama sperma itu pesat sekali dan mau cacat, mau ada kelainan di situ. Sehingga kalau seandainya kita ini tidak terencana untuk hamilnya, kadang-kadang kita makan yang nggak jelas, minum obat yang nggak jelas. Sehingga akhirnya kita anaknya bisa jadi sesuatu. Ada loh, ibu hamil yang karena nggak tahu kalau hamil, dia nggak merencanakan hamil, terus dia bilang, saya itu biasanya tidak hamil, biasanya lagi, biasanya nggak hamil. Gitu ya. Jadi dia minum antasida, karena mual, itu antasida, obat emah, antasida, obat emah. Akhirnya apa? Bayinya lahir, anaknya sumbing, bibir sumbing. Karena antasida memang bisa mempengaruhi jadi bibir sumbing. Ya. Ada juga yang nggak tahu kalau hamil, jadi minum tetrasiklin untuk entah itu karena diare atau apa, sakit atau demam. Nah, kemudian anaknya lahir baik-baik saja, tapi begitu umur 6 bulan giginya coklat semua, gigi anaknya itu coklat. Padahal ibunya giginya putih, bapaknya putih, yang coklat malah tetangganya ini jadi repot, disangka ada selingkuh dengan tetangga kan repot. Padahal sebetulnya kenapa coklat karena apa? Karena minum tetrasiklin gitu loh. Nah inilah karena apa? Mereka hamilnya tidak terencana gitu loh. Hamilnya tidak terencana. Jadi yang harus dilakukan itu dari sejak awal tuh
jangan hamil kalau tidak terencana. Ya, jadi hamil itu jangan main-main gitu loh. Jadi artinya betul-betul direncanakan, oh ya mau hamil, sehingga stunting itu dicegah. Jadi ibunya pada waktu hamil, mau hamil periksa dulu, apakah dia kekurangan istilahnya nutrisi atau tidak, berat badannya berapa, lingkar lengannya berapa. Ada loh perempuan yang langsing sekali, sampai lingkar lengannya itu kurang dari 23 cm. Itu mau hamil. Nah, pada saat hamil anaknya ya stunting, orang ibunya sendiri kekurangan kalori, energi dan proteinnya kekurangan. Nah, ini kan harus diperiksa dulu. Nah, periksa dulu. Nah, HB-nya diperiksa. Periksa HB kan murah, paling-paling Rp5.000. Kalau BPJS gratis gitu ya. Ini periksa HB dulu. Jangan banyak prewedding habis ratusan juta. Periksa HB yang 5.000 aja nggak dikerjakan kan. Gimana ya kita ini kan nggak habis pikir saya. Preweddingnya habis puluhan juta dikerjakan, prekonsepsi yang paling penting pertemuan telur dan sperma nggak disiapkan sama sekali. Nah ini makanya ayolah kita siapkan kalau kita mau hamil siapkan. Suami yang mau menghamilkan istrinya ya ini memperencanakan untuk hamil untuk istrinya ya kalau yang perokok rokoknya dikurangi karena spermanya para perokok ini juga nggak bagus-bagus amat itu. Saya kebetulan ahli saya bayi tabung Pak, jadi saya sejak dulu berkecimpung di bayi tabung, jadi saya tahu bagaimana sperma, kualitas spermanya para perokok itu saya tahu. Itu sperma yang bagus tuh gerakannya cepat, lurus ya, good, excellent, akan menghasilkan embrio yang baik, bayi yang sehat. Itu. Tapi kalau spermanya Langsung perokok saja berat mungkin itu, dokter kasih tips-tips untuk para suami calon ayah gitu ya, bagaimana bisa menghasilkan sperma yang bagus. Silakan dokter, tips-tipsnya nih. ya, ya jadi makanya kan kalau sperma suami yang perokok berat itu kan tipsnya ya mengurangi rokoknya. Kalau nggak bisa nggak bisa berhenti merokok ya kurangilah rokoknya. Karena kalau rokoknya masih full, spermanya kurang bagus berkualitas, hasil embrionya juga tidak baik, gitu kan. Nah nanti bayinya juga nggak baik, gitu. Kemudian yang kedua siapkan 75 hari sebelumnya. Jadi ingat bahwa para suami itu sperma yang dikeluarkan hari ini untuk bulan madu, untuk merencanakan kehamilan istrinya, itu diproduk sejak 75 hari yang lalu. Sehingga kita nggak bisa main-main kalau kita mau nikah, mau bulan madu ya 75 hari sebelumnya lah. Kita menjaga kesehatan, minum vitamin C yang 500 mili sudah cukup itu karena mengurangi rokok, minum vitamin C, tidak berendam di air hangat itu penting ya karena kalau kita mandi air panas, berendam di air hangat, kan kualitas spermanya juga menurun. Nah, begitu. Ini preparing ya untuk persiapan untuk calon suami atau untuk ya suami bukan calon lagi ya, boleh tapi yang merencanakan istrinya Calon untuk hamil. ayah. Ya calon ayah ya. Nah, kemudian untuk istri ini, untuk istri, tip-tipnya istri itu apa? Tadi sudah saya katakan, periksa tinggi badan, berat badan. Terus nanti ada hitung-hitungannya, namanya indeks massa tubuh. Dihitung dari tinggi badan, berat badan. Kalau kita datang ke puskesmas kemana udah tahu itu ada grafiknya. Tinggi badannya sekian, beratnya sekian, berarti indeks massa tubuhnya sekian. Kalau dia kurus itu, indeks massa tubuhnya di bawah 25, itu berarti dia ya lebih baik digemukkan sedikit lah. Perempuan itu kan harus estrogenik ya, harus hormon estrogennya menonjol, kulitnya berlemak, badannya berlemak, itu kan perempuan itu harus begitu. Jadi perempuan yang terlalu tidak berlemak, tidak estrogenik, tidak ginekoid, ya, tidak. Ini sebetulnya kalau tidak estrogenik, tidak ginekoid ya, dia kekurangan hormon estrogen. Ya bagaimana lemak bisa bersarang dalam tubuh perempuan kalau memang seperti itu. Sedangkan untuk mencerdaskan otak bayi itu butuh lemak, ya, butuh DHA omega 3, itu loh. Sehingga perempuan itu memang harus estrogenik. Estrogenik itu hormon estrogennya menonjol gitu loh. Ya kulitnya agak halus, lembab, berlemak, itu kan gitu. Sehingga perempuan tidak boleh terlalu langsing, tidak boleh olahraga keras sekali sampai akhirnya tidak menstruasi. Jadi banyak perempuan yang ingin ototnya terbentuk, olahraga over gitu ya. Akhirnya tidak menstruasi. Ingat kalau tidak menstruasi jangan-jangan karena kekurangan lemak itu, terlalu kurus, terlalu berotot itu. Nah ini juga dipersiapkan betul. Perempuan tidak boleh kekurangan asam folat, tidak boleh kekurangan vitamin D, ya, ketika mau hamil, dan tidak boleh kekurangan HB tadi. Sehingga menurut saya perempuan alangkah baiknya
periksa HB, periksa tinggi badan, berat badan, konsumsi asam folat, konsumsi vitamin D, konsumsi tablet tambah darah. Kondisinya sehat, baru hamil, begitu. Ya. Nah, itu dia. Ini banyak sekali ya informasi dan juga tips dari dokter terkait dengan seputar menjaga kehamilan, dan kita juga tadi mendengar bagaimana asupan gizi untuk ibu dan juga calon ayah untuk bisa menjaga sperma dan juga janin untuk memberikan kita kesempatan mendapatkan anak yang lebih sehat gitu. Seperti itu ya, dokter. Dan tentunya ini banyak sekali keluarga zaman now seperti itu ya, sekarang kan memiliki pola pikir anak itu harus makan banyak nih dokter, sehingga yang penting itu pokoknya dia harus kenyang seperti itu ya, tapi belum tentu sel-sel dalam tubuhnya itu cukup begitu juga penyerapan gizinya. Apa yang harus diluruskan dari pemikiran ini dokter? Ya, bagus itu. Jadi pertanyaan ini bagus karena banyak anak-anak itu kenyang, menunya besar, tetapi perutnya kenyang tapi selnya lapar. Itu. Ini betul sekali. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan gizi seimbang. Ya. Jadi contoh misalnya ada ibu-ibu yang anaknya itu daripada rewel kasih mie banyak itu, lauknya gitu. Loh kan ini sudah nggak ada isinya sama sekali tuh, semua karbohidrat semua. Terus dibelikan apa itu yang di jalan itu cilok atau apa. Itu kemudian yang penting tidak nangis gitu. Nah, itu contoh bahwa kenyang perutnya tapi selnya lapar. Ya. Padahal kita ini untuk tidak stunting, kebutuhannya adalah apa? Protein hewani. Selemah-lemahnya adalah protein hewani. Selemah-lemahnya misalkan telur atau ikan. Kalau ikan yang segar mahal, ya ikan asin atau ikan apa ya, kembung atau ikan lele itu 1 kilo 18.000. Itu sudah wow, sudah luar biasa itu. Tidak harus ikan tuna yang mahal, apalagi yang impor ya, nggak usah lah, nggak usah itu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga salah, merasa bahwa daging itu lebih hebat daripada ikan. Sehingga orang-orang punya hajat itu aneh itu. Orang-orang punya hajat itu kalau masak ikan di daerah yang penghasil ikan itu nggak gengsinya nggak ada. Jadi mosok punya hajatan kok masak ikan itu. Itu dianggap aneh itu. Yang keren ya masak daging. Itu dianggap hebat itu. Sehingga kalau misalkan mencoba punya hajat itu, terus hanya dibikinkan semur lele itu, wah pasti dicibir itu sama tetangga-tetangga. Padahal itu jauh lebih bermanfaat daripada daging sapi atau rendang yang kesannya hebat. Daging sapi atau kaki empat itu banyak mengandung lemak jenuh. Ya, dan lemak jenuh itu bagi orang tua membuat tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya ya, karena kolesterolnya meningkat itu. Bagi bayi dan ibu hamil, lemak jenuh nggak begitu diperlukan. Yang diperlukan adalah lemak tidak jenuh, DHA, omega 3. Karena untuk pertumbuhan janin, untuk kecerdasan otak bayi. Sehingga sebetulnya ya, murah sebetulnya untuk membuat orang supaya kecukupan dari sisi nutrisi ini. Sekali lagi, kritik saya, banyak orang punya uang, tetapi salah dalam membelanjakan, sehingga yang dibeli makanannya banyak, tetapi gizinya tidak seimbang. Bahkan ya ada juga yang tersesat juga, antara uang yang untuk belanja anaknya supaya tidak stunting, dengan yang dipakai untuk belanja rokok, lebih banyak untuk belanja rokoknya. Ya, dan ini kenyataan. Ini kenyataan bahwa belanja nomor 1 adalah padi-padian. Itu secara statistik itu. Nomor 2 Pak, tembakau atau rokok itu. Jadi untuk beli ikan, beli telur, wah udah ini nomor 4, nomor 5 itu. Jadi kalau disurvei itu dari statistik itu rumah tangga ini belanjanya pertama padi-padian ya, beras gitu ya. Ya. Tapi nomor 2 terus rokok. Terus nanti ikan itu wah udah, dan telur udah nomor sekian. Itu kalau saya setuju sekali tadi bahwa banyak anak-anak yang kenyang perutnya tapi lapar selnya. Itu. Ya perlu kita mindset ya. Ya, tentunya ini sangat penting sekali ya untuk anak-anak yang baru saja
masa pertumbuhan yang harus dijaga, bagaimana asupan gizinya ini sesuai dengan pertumbuhan mereka. Nah, kita kembali lagi ke tema besar ya dokter, capaian penurunan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah cukup baik. Dari 37,2% pada tahun 2013 sudah turun menjadi 27,7% pada tahun 2019. Sementara di tahun 2022 pemerintah menargetkan angkanya ini turun jadi 18,4%, dokter. Nah, bagaimana komitmen dari BKKBN untuk menurunkan angka stunting di Indonesia? Ya, ya tadi sebetulnya yang kita lakukan salah satu contoh adalah bagaimana kita men-screening jangan sampai lahir bayi stunting. Itu komitmennya seperti itu. Nah, kemudian memang kita harus kerjasama lintas sektor itu ya. Kemudian yang berikutnya kita harus paksakan sedikit bahwa semua orang yang mau menikah itu harus lapor 3 bulan sebelumnya. Dan lapor itu tidak hanya dikasih konseling, tetapi diperiksa. Iya, diperiksa. Jadi saya memang akan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk kemudian mulai dalam waktu dekat ini, semua orang yang mau menikah 3 bulan sebelumnya harus sudah menyerahkan data tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, HB, hemoglobin. Ya, itu mau tidak mau ya toh ini barang mudah. Harus dipaksa. Ini kalau pakai masker PCR pun bisa, kenapa periksa HB tidak bisa? Periksa HB murah sekali, cuma Rp5.000. PCR atau periksa antigen kan mahal itu. Tapi periksa HB dan orang mau menikah itu kan pada umumnya mau untuk mengeluarkan sedikit lah uangnya. Nah, ini yang harus komitmen kita harus begitu. Kemudian BKKBN menghadirkan namanya pendamping keluarga. Jadi sekarang ini BKKBN sudah merekrut sebanyak 200.000 tim pendamping keluarga untuk seluruh Indonesia. Jadi jumlahnya karena satu tim itu ada 3 orang, sehingga jumlahnya 600.000. Sampai sore hari ini tadi sudah terekrut sebanyak 196.000 tim. Itu dikalikan 3 sudah mendekati 500 sekian ribu orang. Ya. Pada bulan November akan kita latih orang ini secara virtual serentak di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Kemudian mereka ini terdiri dari PKK, kader KB, satu lagi bidan. Kemudian mereka inilah yang akan bergerak ya di desanya masing-masing untuk men-screening orang yang mau nikah, orang yang hamil, orang yang melahirkan. Semua orang yang melahirkan BKKBN akan catat berapa panjang badannya, bayinya itu. Jika pendamping keluarga tadi kalau hari ini di desanya ada yang lahir, hari ini tanya berapa panjangnya. Kalau kurang dari 48 cm, ini bakat stunting. Kalau beratnya kurang dari 2,5 kilo, ini bakat stunting. Hari ini lahir, hari ini laporan masuk, hari ini kita bisa tahu bayi name, bayi address. Di mana orang-orang yang bayi lahir baru bakat stunting itu letaknya di mana saja. Alamatnya di mana. Ini komitmen BKKBN itu seperti itu. Nah, supaya akhirnya kita by name by address tahu dan konkret jelas siapa orangnya, di mana tempatnya gitu. Nah, kemudian bantuannya sampai enggak? Kita harus mengecek itu, ngontrol, ngawal bantuan dari PU air bersih sampai enggak? Bantuan dari Kementerian Sosial ada PKH sampai enggak? Kemudian bantuan pangan non tunai sampai enggak di tempatnya rumah tangga yang stunting ini. Kemudian bantuan makanan tambahan PMT sampai enggak ke mulutnya ibu hamil atau mulutnya bayi, sampai enggak itu makanan itu? Jangan-jangan enggak sampai itu. Nah, ini komitmen BKKBN begitu. Susah kita untuk menurunkan cepat tadi misalkan 18% tahun 2022. Lah sekarang ini tinggal 1 tahun 2022. Jadi kan sekarang 27 menjadi 18 ya 9% itu. 9% setahun itu. Dan di dunia ini belum ada yang setahun turun 9% itu belum ada itu. Ya, mungkin Indonesia bisa mewujudkan itu ya. Mudah-mudahan. Ya, Insya Allah. dokter ini banyak sekali nih yang komen, wah dokternya keren gitu ya. Lalu ada yang bilang juga benar sekali memang harus terdata.
supaya terpantau. Iya, siapa dokter harus dipaksa memang semuanya untuk terdaftar seperti itu ya, untuk bisa dipantau semuanya dan terencana seperti itu dokter. Nah, Ya. tentunya ini pemerintah juga memiliki program 5 pilar pencegahan stunting dokter. Apakah program tersebut tersosialisasi sampai ke daerah dokter? Iya, karena pilar-pilar itu kan gini, pilar-pilar itu kan membangun komitmen salah satu. Jadi komitmen antar pimpinan, misalkan kementerian lembaga itu berkomitmen. Ya, ini BKKBN mengusulkan katakanlah draft Perpres. Perpres ini disetujui oleh semua kementerian lembaga itu. Setelah disetujui, baru kita mintakan Pak Presiden itu. Waktunya saja 6 bulan minta komitmen dari kementerian lembaga ini. Ya, kemudian sekarang ini BKKBN membuat tim percepatan penurunan stunting di provinsi dan kabupaten kota. Ketuanya kita tunjuk wakil kepala daerah, kemudian ketua PKK, kemudian ada Bapeda, ada Sekda, ada Kanwil BKKBN. Berkomitmen, ini harus membentuk ini dan harus terbentuk. Kemudian setelah itu tadi termasuk kepala-kepala daerah, kementerian lembaga yang terkait dan sampai ke tingkat desa, ini harus segera menyediakan pendamping desa. Itu yang mencari pendamping desa itu bukan BKKBN loh, yang mencari kepala desa, kemudian bupati itu. Ternyata ya, dalam waktu sebulan ini kita gerobyok gitu ya, supaya ayo cari pendamping desa, sekarang harus ada itu. Ternyata juga bisa. Jadi dalam waktu sebulan itu terkumpul hampir 600.000 tadi. Saya juga, ternyata ada semangat yang besar. Nah kemudian selain membangun komitmen, ada di dalam 5 pilar ini juga KIE. Bagaimana KIE? Saya sekarang ini kan sedang KIE ini. Tapi diam-diam banyak sekali webinar-webinar, banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang kemudian senang. KIE ibu-ibu, kelompok NGO, kemudian organisasi ibu-ibu itu banyak sekarang yang mengadakan webinar-webinar stunting. Ini kan namanya komitmennya luar biasa untuk KIE-nya itu. Kemudian data, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana data itu harus tersedia dengan baik. Tadi kader tadi mencatat hari ini berapa orangnya, itu harus tercatat betul. Sehingga data ini menjadi bagian dari pilar itu tadi. Kemudian pilar berikutnya diantaranya adalah bagaimana menyediakan pangan. Ya saya ke Pak Menteri Pertanian ini, bagaimana ada nggak daerah yang rawan pangan itu? Ya daerah rawan pangan alhamdulillah sedikit ya, desa yang rawan pangan itu sedikit. Nah ini harus kita fokuskan. Daerah-daerah yang rawan pangan, apalagi stunting, harus jangan sampai terjadi rawan pangan. Jadi ketahanan pangan itu harus digerakkan ke sana. Jadi pilar-pilar ini harus kita lakukan memang. Kemudian yang berikutnya ya tadi, yang sudah saya katakan bahwa spesifik untuk gizi itu harus betul-betul dikawal. Saya kira gerakan selama ini 5 pilar itu berjalan dengan baik dan kemudian dikeroyok oleh lintas sektor yang baik karena salah satu pilar ini harus melibatkan swasta, perguruan tinggi, kemitraan gitu. Ya sebagai contoh aja kemarin pagi saya ke Batam, kemudian melonceng desa kelurahan bebas stunting itu. Wow, yang mendukung itu ada 26 perguruan tinggi itu ikut mendukung gitu ya. Jadi perguruan tinggi juga berebut ingin menciptakan belajar merdeka, kampus merdeka untuk kemudian hadir di tengah rakyat, di tengah desa, mahasiswanya KKN dengan KKN tema stunting. Dan kampus merdeka, belajar merdeka dengan 20 SKS, ini juga luar biasa. Dia tidak usah kuliah, tapi cukup mendampingi keluarga di desa, dapat 20 SKS itu selama 6 bulan. Ini kan luar biasa. Tadi pagi saya rapat dengan Bu Sekjen Sekjen Kementerian Pendidikan dan Pak Dirjen Dikti, Prof Nizam Kementerian Pendidikan. Beliau akan mengerahkan perguruan tinggi itu ya supaya dia hadir di tengah rakyat. Saya kira harus kita keroyok begini dan saya merasa optimis ketika kita bergotong royong, kita keroyok itu. Bahkan teman-teman dari BIN itu yang biasanya sebagai mengurus hal-hal yang sifatnya namanya intelijen di daerah-daerah itu ya itu juga sekarang ikut di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk stunting. Maka mudah-mudahan lah dengan kita juga seperti hari ini kita bincang-bincang ini kemudian kita mengingatkan
daripada mendengarkan yang mungkin kurang manfaat, ya kita mendengarkan hal-hal yang sedikit-sedikit tapi ada manfaatnya, karena banyak yang keliru. Pemahaman sepele tapi penting. Terima kasih. Benar sekali dokter. Ya, kita sama-sama berharap ya bahwa kesehatan reproduksi masyarakat Indonesia jangan sampai juga membawa dampak buruk nantinya bagi negara dalam kaitannya dengan tantangan kepemimpinan masa depan. Dan mungkin terakhir dokter, kita juga perlu semangat dari dokter untuk masyarakat Indonesia cegah stunting bersama. Ya, terima kasih. Ya, jadi mencegah stunting tidak sulit, tapi stunting itu penting. Sehingga kita optimisnya di situ. Stunting itu penting, tadi sudah terangkan, dan mencegahnya tidak sulit. Karena Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat, pasangan usaha subur, keluarga, ada makanan di sekitar Bapak Ibu dan tidak mahal. Telur, ikan tidak mahal. Ya, selemah-lemahnya ya, misalkan ikan yang paling murah pun itu juga cukup mengandung protein. Maka kalau menurut saya, kita ini kata penyanyi siapa itu, Kos Plus itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu. Daun kelor saja banyak mengandung vitamin dan protein yang kita butuhkan ya. Jadi ya, sebetulnya melimpah sekali. Kemudian jangan khawatir, bangsa kita ini adalah bangsa yang sense of krisisnya itu lumayan baik, toleransinya baik. Sehingga kalau kita gerakkan untuk gotong royong itu masih luar biasa. Sehingga para tokoh-tokoh masyarakat, kepala daerah terlebih yang bertanggung jawab stunting, marilah kita bersama-sama menggerakkan komponen-komponen mitra strategis untuk mengkeroyok stunting ini. Saya juga optimis karena sebetulnya meskipun kita pandemi, tapi sebetulnya kita itu punya kemampuan potensial finansial yang kuat itu. Karena tadi belanja-belanja yang nggak jelas saja habisnya banyak itu. Belanja pulsa habisnya banyak itu. Satu desa itu, desa miskin itu sekarang ini saya lihat ya bukan desa miskin sekali ya, tapi desa yang bukan sejahtera sekali itu. Satu desa itu belanja pulsa bisa 1 miliar 1 tahun itu, kita hitung itu ya. Jadi satu desa itu belanja rokoknya bisa 1,4 miliar itu. Sebetulnya banyak masyarakat tuh berbelanja yang cukup besar tapi tidak terarah. Sehingga saya optimis sebetulnya masyarakat itu punya kemampuan sebetulnya aslinya. Hanya diarahkan begitu saja. Dan kemudian kita gotong royongkan. Itu. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan kita juga merubah mindset, selalu kita melakukan KIE, kemudian kita juga punya spirit yang kuat untuk gotong royong, insya Allah stunting bisa dicegah. Dan sekali lagi, anak kita jangan sampai stunting, karena stunting itu merugikan keluarga, anak tidak bisa menjadi penerus, tidak bisa menjadi harapan keluarga, anak tidak bisa mewarisi kehebatan orang tua, dan kemudian anak tidak bisa bersaing, sehingga masa depan bangsa sangat terpengaruh. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, terima kasih sekali untuk bergotong royong menurunkan stunting. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hasto atas penjelasannya dan juga semangatnya. Tentunya masalah stunting penting untuk segera diselesaikan karena berpotensi yang seperti dokter bilang tadi mengganggu potensi sumber daya manusia Indonesia dan juga berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak hingga masa depan Indonesia ya dokter. Nah, kita serahkan masa depan Indonesia ke tangan Dr. Hasto Wardoyo. Semoga berhasil, kita harapkan BKKBN bisa mencapai target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman semua sudah bergabung bersama kami. Lalu minggu depan kami akan membahas topik yang sedang ramai dibincangkan oleh seluruh dunia, climate crisis atau krisis perubahan iklim. Sampai ketemu pada Selasa minggu depan. Stay tuned and stay healthy.